pembawa acara pada malam hari ini. Ngiring kawitin dari nanda uja pengasum kare, Om Swastiastu. Debawati, pemangku makasami, sana banget kesumang di pandita. Pemekas, para manggala, nayake praja, ya dia manggala ring pekraman. Enten sida untuk ngilangan segi kalih, sana banget mustika yang di pandita. Asapun dikata taler krama makasami, tan mari para yoanane sami nih generasi muda. Sana banget sih tesnain depan dite. Mana bagi pisan rahina mangkin pengkalih naging acara rikiring buleleng gitu. Selami sasih utawi kalih sasih niki ampun mekudang-kudang ring buleleng kangin dawak niki ring sawan. Yenten iwang tuh 1 minggu yang lalu di tiang wenten ring groga gitu. Jadi buleleng langanan niki untuk depan dite nih. Mangde pemargi tate basite bahasane becek dan dia yang bahasa Bali dong resep sami neningohang dan ngertinya nan. Ditiang kebetulan ring kampus sebagai dosen komunikasi lebih lafah berbahasa Indonesia. Malah bos ngiring padu padankan kali jukut jangan kelungkungnya seromotan gitu. Padu makedek dagingin logat bulelengnya dagingin gitu. Tapi malah di pandita sering ke angkana oleh dibeleleng lo katanya beleleng kati gitu ya. Kenapa? Dawa kering Sulawesi demen bergaulnya dengan orang beleleng banyak uli selat anturan ya. Saking sawan akeh ya. Nah, sementara makasami pemargi Dharma Santi puniki wantah pemargi sane kaping untat ring sejeroneng iraga ngomargiang edan. Hari suci nyepi, sana membikata ring pergantian wanti warsa sake. Iki, pinah ke kaping untat utawi pinah ke pane pini tungtung. Yang terakhir dan yang tertinggi. Nah pewen sapunika, ri sejeroning raga ngomargi yang puniki mangda sida mangkin kadibasa mangkin output yang dihasilkan oleh sebuah proses kita nyepi sapunika. Bahasa didi yang disebut epistemologinya, metode kita melaksanakan dalam operasional analisis, sintesis, ya, kemudian menjadi sebuah conclusion, kesimpulan di dalam kita beragama harus jelas. Apa parameter kita, apa yang kita pakai untuk mengukur tingkat religiositas, kemudian melahirkan mentalitas. Ini penting. Anda punika nyepi dan santi itu wanta boyan enten tios adalah hubungan yang sangat erat. Iwau bapak mewakili bupati Pamekasan maoseng manusia raksasa yang ditiang makin maoseng manusia bolong gitu. Wenten manusia anus, wenten manusia bolong, wenten manusia api sebenarnya. Makin manusia bolong nih. Bolong punika adalah windu. Windu punika sunya. Sunya nika niskala. Yang ada tapi tidak kelihatan. Kemudian yang ada yang kelihatan itulah windu-windu yang haus akan pemenuhannya dan tidak akan pernah puas. Itu yang sering maoseng nika kama agni api nafsu. Dari segi analisis sementara niki neraga sarang sami puniki nak sami beburon ya. Pada tingkat kebutuhan dasar manusia puniki patah cara beburon ya. Makan, minum, tidur, seks. Tanpa seks kelanjutan populasi manusia binatang tidak akan terjadi. Tapi kalau over seks niki yang bahaya. Nabi malah hipersek bisa ngesek-sek nih. Baru sopir di tiang memberikan di tiang berita. Salah satu temannya meninggal di Danau Tempe. Kuning ampun mangku kena ini mangku. Kalau mangku tahu berarti mangku pernah ke sana. Ada apa? Sebenarnya yang kita cari sunya.
Kita berasal dari tidak ada kemudian kembali menjadi tidak ada secara material, tapi secara esensi spiritual sesuatu yang ada tidak akan pernah ada. Selalu ada. Apa itu? Niki pun sunia window, niki sanggal ring kawin ke bona. Window itu sama dengan telas. Maka window dari sastra geguritan saren telas tunas titiang irago ngalih nu telah niki maka ring sastra telas niki kawas windu kawas bolong kawas lem bolong kawas liang bolong niki liang niki Maka bahasa Indonesia kalau yang bersifat kuburan liang kubur kan. Yen liang bahasa Bali nabi nih yen pungal lales liang dak dos yang dua suku kata nabi dos. Oh dua mangke. Madan lem ini kenapa? Maka ada lem empu yang ndaklah engkau pulang ke dunia sunia. Maka ada istilah gamongan gago pergi Om ya ongkara mulai ke ongkara pertemuan ongkara sungsang ke iraga ke jani ya maka anak memanyakin bolong-bolong mungkin iki bolong di alam semesta bolong pada buana alit ring buana agung kelawan buana alit anduk punika karya nganggo momen atau event yang tepat kemana kita harus pulang di kalaning dijer aga mulai iki pemekas untuk bisa kembali pada santi. Dalam konstruksi wasidanta semeton sareng sami, bolong itu wenten di tengah, wenten bolong, bedur wenten bolong beten. Ampuna ngeres nih kalau senyum-senyum ini. Bolong itu adalah titik temu. Window bahasa Indonesianya akses muni poros dunia. Yang bahasa matematika absis dan ordinat sumu X ketemu dengan sumu Y maka di tengahnya menjadi 0. Alam pun dibuat demikian maka menjadi aneh. Yang pernah didengar ditanya kenapa umat Hindu merayakan pergantian tahunnya justru di bulan Maret. Sebenarnya kami masuk akal pergantiannya sampean yang tidak tahu tentang hitungan waktu dan nama saya bilang. Sebenarnya Desember itu kita mulai dari Desember kata dasa mengapai menjadi bulan ke-12 pada bulan ke-10. November dari kata nawa Sanskerta menjadi bahasa Inggris menjadi 9. Mengapa menjadi bulan ke-11 mestinya bulan ke-9. Oktober 1 oktav adalah 8. September mengapa bulan 9 mestinya Sabta alias tuh. Maka bulan ke-11 adalah Januari, bulan ke-12 adalah bulan ke bulan 12 itu adalah Februari, maka tahun barunya tepat di bulan Maret. Ada peristiwa sejarah, ada peristiwa astrologi dan astronomi. Ini perlu kita jelas, ada apa pada diri manusia sebenarnya. Maka berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, posisi bumi terhadap matahari atau matahari diposisikan di bumi ada berbagai tempat. Misal, 21 Maret tepat di Khatulistiwa. 21 Juni tepat di titik balik utara. 21 September tepat di balik di Khatulistiwa. Di 21 Desember kembali tepat di titik balik selasa. Jadi membentuk titik equinoksi sudut 90 derajat. Maka kalau sudah titik di balik utara, selatan sedikit dapat panas. Titik balik selatan, semeton kita yang Kristen, dia mendekati 25. Ya 25 Desember, berarti dekat dengan 21 Maka jebat malam gelap, sunyi, senyap. Maka ketika titik balik selatan itu gelapnya bukan main. Maka ketika gelap, bergeser ke Rudra Dewa, disebut Neriti Desa, maka Januari pasti tepat yang namanya Siwa Latri.
Masuk nanti, nanti kita cerita tentang anjing itu siapa dia gitu aja. Jadi yang punya perbendaharaan cerita tentang anjing, ternyata dia pendeta itu. Dia masih terbawa oleh memori. Kalau Bapak tadi bilang kan tidak ada disebut. Ada ya penjamaan binatang ya? Ada Nike pun ya. Ya. Nah 21 Maret ini tepat di Katulistiwa. Bajag Surya. 21 September Bajag Surya. Maka disinilah Nyepi itu adalah tilam kesanga ditentukan tilam terdekat dengan 21 Maret. Bicara masalah matahari berarti surya, bicara masalah bulan berarti lunar system. Semeton Kristen pakai matahari, semeton Islam pakai bulan, maka setiap 1 tahun maju 10 hari Idul Fitrinya. Kita kawinkan nih. Karena surya adalah mancar, bulan adalah nyedot. Maka nak muani ke bawah sanga surya nih loh pindah ke bulan mih jege gati cara bulan nok kita misi bin belelengan. Misi nok belelengan nih. Kenapa saya bergaul lama di Sulawesi dengan orang misi nok dong ya? Misi gelai biar misi. Temu Purusa Perdana ini namanya samyoganing waktu. Tepat di Katulistiwa titik nol karena positif ketemu dengan negatif titik nol. Niki sada siti muka wiswa kala ngaran yanana po sira anango nikang yadnya asaha alaksana kendana punya arti kelakena arti berana akan dilipat gandakan pahala ketika tepat di tanggal 21 Maret. 21 September, September pasti menjadi kapat, 21 Maret menjadi kedasa. Sebenarnya berdasarkan sistem pengalan tako kita sudah miss kita 1 hari. Mestinya Purnamo kedasa tepat kemarin tanggal 21. Karena perhitungan pengalian ke Sungsang, ke Pahing ini sudah tidak tepat. Karena sampun windu turas, puluhan dan satuannya 0, 100 tahun, maka sistem pengalang taka harus dikembalikan. Semestinya setiap 10 tahun harus sudah ditinjau. Belum yang di Parisade bingung nih untuk tahun depan nih karena persis di Pengelong Pengmolas garing 1 namanya Anglawean. Nyepi dilaksanakan tanggal itu apa tawur. Kita akan sedang rapat lagi di Parisade segera, kita akan selesaikan di Pantai Mekalukan. Pemekas dagang kleinerin yang Mekalukan ya. Jadi di tengah, maka nyepi kita tepat di tengah, kita ngalih sunia. Di mana itu? Di tengahnya pada manusia yang ada di Redaya. Reng Redaya tempatnya. Disinilah kasih sayang sejati love. Ketika dia sudah bergeser ke selatan sampai di Neriti Desa, dia kehilangan kasih sayang karena ada kegelapan masuk di dalamnya. Maka muncul seorang tokoh di Sasih Kepitu bernama Empu Tanakung. Kata Tan bukan berarti Cina, dinasti Tano. Tanpa, Kung artinya asmara atau cinta, berarti Tanakung lah empu without love. Kata cara belelengan lagi. Pantai Lopina itu saya dulu di pariwisata sempat provokasional. Nak Lopina itu nak bahasa beleleng kelawan bahasa Inggris. Pantai Lovina gitu. Ya, jadi tanpa cinta maka kembalilah kita ke Redaya. Kemanusiaan terletak di sini kasih sayang. Itu ada di cakra jantung. Ya, sementara sifat bawah kita sifat binatang nih. Maka konsep untengeng sabta loka ada di Redaya. Maka beten sisikan niki madan sabta petala. Dari cedokeng gulu menek madan sabta sunya, maka 21 lapisan alam menurut sistem epistemologi dan aksiologi kita di Bali berdasarkan lontar yang ada. Maka dengan demikian bicara masalah santai harus kembalikan ke hati, kasih sayang. Sama dengan seorang pemuda begitu mencintai pacarnya, apapun kekurangannya, apapun perilakunya pasti dimaafkan karena kasih sayang. Maka kita diajak semua konsentrasi di dada. Maka kalau orang yang mencintai pasti dadanya menjadi sasaran pertama.
Bagi wanita besarkan dadanya, bagi laki-laki lebarkan dadanya. Terserah mau mengartikan apa-apa. Kembali ke tengah. Mulih keredaya. Maka kedamaian itu tidak ada di sini. Ini selalu bicara rasional dan logis. Ini selalu bicara tentang nafsu. Ini bicara tentang hati. Maka bagaimana santi terjadi? Saya perlu tambahkan, masih tadi bukan bicara tadi ampuran, kita luruskan, itu tidak sloka tadi itu mantra itu. Yang bersifat wahyu namanya mantra, yang merupakan karya sastra baru namanya sloka. Karena itu regweda. Kalau saya jelaskan tadi tidak diberi ketemang reng sadulu wikrida abayam mitran, abayam amitran, abayam jenatan, abayam puroyaha, abayam naktam, abayam diwanaha, sarwa asa mama mitra bawantu. Begitu teks asli tadi itu. Ya, mestinya Om Diau santir ranta riksa santir osa dayaha santir wanas patayaha santir pertiwi santir santirewa santiredi. Semua damai. Maka ketika kita berbicara santi, itu kebutuhan dasar manusia. Basic human needs. Tapi orang salah bagaimana cara? Mewujudkan santi, santi tidak bisa dipelajari, tapi santi bisa diraih, apalagi santi yang siap saji. Kita ingin berdoa tadi, Om, santi, santi, santi Om. Sekarang lain zaman abad 21 McDonaldisasi. Hidangan siap saji, cepat saji, siapa? Santi Om, gitu ya. Begitu suara santi nyanyian Ika Nurjana, Cerlena. Apalagi yang sudah tua sampai kepincu santi, berbahaya itu. Ya mohon maaf, logat Sulawesi saya keluar ini. Ya. Jadi dengan demikian santi adalah suasana kebatin yang tidak bisa dipelajari, tapi mengalami satu proses kehidupan. Maka bicara santi di situ adalah self understanding. Itu bagian dari kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluk ciptaannya. Karuna, maitri. Kalau sudah di sini semua kebutuhan dasar sama, tidak ada level. Maka oleh sebab ketika santi kosongkan diri kita semua, without predicate. Jadi sentimen harus dilepas semua. Sentimen soroh, genio sentimen, makin di Bali muncul nih ngaku soloh paling tegeh. Nih soroh kene to, soroh gitu. Tatak tutuk kompor masih meragatang. Ideologi, sentimen, Ahok, etno sentimen, dan teo sentimen. Sentimen itu di sini kekuasaan. Sebenarnya kita nih seperti kata tadi nak patuh makejang niki, tapi patuh secara hakikat tidak sama secara function. Gamelan satu barung niki, wenten kemong ceng-ceng, makejang gong benyah gak ini. Mesti ada jublah. Bagaimana merenda dialektika ini yang indah. Maka dia yang sering ampure Pak. Bagaimana dia suka karaoke Pak. Sulingnya masih gaul di kampus kali penat beruri peso 5 itu memang idola terus itu. Mengantarkan tidur, nyanyiannya Pak, engkau begini, aku begitu, sama saja. Loh. Maka kan ada sulingnya sing teman megendeng itu pasti bedek ngajang, bawa waduknya. Saya suka nyanyi, saya sudah masuk dapur rekaman, nanti yang berikan lagu saya satu, tentang Siwolatri. Dan intinya sama, Siwolatri dengan Nyepi sama, untuk kendalam self correction, self fulfillment, pengisian diri, not self destruction. Di situ kembali ke dalam. Sebelum lebuah lagu nih, sebelum lanjut nih saya berikan lagu saya tentang Siwolatri nih, ya. Siwolatri
latri amu janing Sang Yang Siwa latri mangulati mana suci Siwa latri ya sekerti ring yang widi Siwa latri raksaning ambeking hati. Kuncinya jagra wenungu ring cengahing latri jiwan mukti ring Sang Yang Siwa Nama Siwa Sembah Bhakti Maha Suci Nama Siwa Cat Purusa Yowesmahe Nama Siwa. Ya. Jadi ada jagra winungu, self understanding. Ya. Self correction. Untuk bisa damai ke dalam hati. Pertama, jangankan kau coba memaafkan diri orang lain, memaafkan dirimu atas karma-karmamu. Karena sekarang di era global, saya katakan super modern, hari ini kebutuhan manusia semestinya yang sangat bisa dipenuhi menjadi bukan kebutuhan tapi keinginan. Pola hidup manusia bergeser dari apa? Dari need ke want. Berapa saja penghasilan yang peroleh tidak cukup. Titiang sekarang ngambil jalan untuk jadi pendeta di era mestinya kesuksesan usia 42 tahun pun jadi sulingnya. Sedang ngetren dosen, sedang ganteng kas nikah. Ya, saya mengambil jalan jadi pendeta. Saya jadi ngajar di mana-mana di Denpasar. Dosen ngabo, sedan ngajain. Kemudian meninggalkan hidup kemewahan dengan pakaian begini, ini sudah terlalu formal. Ini pakaian dari kemarin saya bawa. Karena kemarin diundang di BPJS masalah ketenaga kerjaan, gubernur yang hadir harus bajunya gak formal. Biasanya baju koko saja. Ya, maka saya katakan Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali ke pulang sekali-sekali dalam diri kita. Karena selama ini ketika kita bicara masalah keinginan kita tidak ubah seperti bolong-bolong yang harus kita puaskan. Inilah disebut dengan windu agni. Windu agni kita yang banyak, api-api nafsu kita yang banyak. Maka self correction menjadi penting. Karena di era global makin apa yang disebut dengan simulakra. Dari kata simulasi, tiruan yang melampaui sesungguhnya. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie, uyah ke kan selfie ini mungkin. Kemarin dia yang dikomplain karena ceramah masalah ini. Saya bilang ketika anak selfie, ingatkah anak tentang Tuhan ketika itu? Padahal irago ke pura setengah hari subengaya. Berarti ketika kau memikirkan sesuatu yang berbeda, kau berada di pura, bukan Tuhan yang termemori pada dirimu, tapi pengalaman-pengalaman itu kau telah sesakkan file-file Anda dengan hal yang tidak perlu. Maka konsep makin kosongkan dulu untuk bisa diisi. Agar bisa windu agni berubah menjadi windu amerta. Makanya manusia, maka jangan manusia bolong. Leka duleng bolong, mulih ke bolongi. Ada anak leka duleng sing bolong niki Bapak Ibu. Pertamanya yang lekadang iraga. Bapane malung lekadang. Bapak akasa tuh. Irago masih subur di Bapak akasa, maka dalam panggilan Tuhan Bapak akasa disebut Widi. Maka kalian nyamatan itu batarane itu sang yang Widi ampunang icalange wasane. Widi tempat kita bergantung, wase tempat kita berpijak. Lamun Widi doen sing ada wase jomblo dewane gitu. Coba agama ampura dan membandingkan ini, agama lain kan tios, tunggal Tuhannya, hanya ayah bapa,
Kayaknya panas we raga sebengunang dewa, ngunang bedewi gitu. Sing dadi gitu untuk nemuang purusa perdana sengkal ring puja Dharma Jati dan belajar di mangku. Om ang a perdana purusa samyo gayo windu dewa boktri jagat nataya dewa dewi adi samyo. Tugas kita nyepi adi samyo gayo jiwa personal dengan jiwa universal. Makanya sembahyangnya puniki Om Atma Tatwatma sudah memsoho terakhir dong orang linaneng semah dong orang ngelungser pengaksama dong orang ngaturang paraman itu tungtunging sembah Atma Tatwatma Dewa Suksema Parama Acin Cintia Atma Tatwatma ring riki Dewa Suksema Parama Cinta di luar sana Tuhan transenden dan Tuhan imanen. Sakal kawentan ring gendinge gana lalet sareneng parama tatua ganal besar alit kecil iraga uling bolong cenik masuk ke bolong gede biin ke bolong alam semesta ben mani mati di sedane menek mobil sedan sing nyidang abenang pempene ke bolongnya tipe 21 itu adanya mulai ke Balikpapan aja ke Sukabumi. Negak mobil baru Nissan Jockey lahir wafat gebure mungkin genang Banten pengabean Atma Wedana ganti mobil apa Suzuki Grand Vitara. Iderang milah kemumai. Biyen peluasang sing mestinya dari Betara nu kondi di meleb-leban di Pantai Buleleng kita duak balian panaknya duak mesaut adi sing ninge instruksi sulingnya gitu suara gantu mok santu kengkenan keseharian di kape nu hidup kengkenan kesuargan malah coba satu orang aja tentang promosi neraka terakhir saya salesnya ya, penek kangen raga menek mobil bawa R3 masih nyidang, menek R3 rong kelu. Sehingga kamu kebolong tuh, saya buat seloroh, sing tadi ke botol lakwane pempen tuh galih itu teh nih subah muyak, biin kidungan di sesendene, subah benyah hati paru jantung mare geneng gendeng ngaji kembang, duga si hidupnya anaknya betarane di nijang. Mangku biasa mah gendeng ngaji kembang. Kengken gendeng kembangnya cara dikit di beleleng. Hah? Sing depan mah gendeng? Oke, saya sitir hanya sebagian saja. Hapurwa hatonya petak biar halus melankolis nih yang suara dewatania kembali ke Buana Alit apa puso ring papuso di jantungnya melingnya biyen pusuanga jantungnya dan jantung dia jadi ini ditangkai ketuk-ketuk ya. Dibawa keluar jadilah biu sing mecelana biu lalung di Surian itu deh perana haleng sirakakan. Jadi semua ada dalam diri. Yeah. Maka dalam konsep ajaran agama kita di Hindu ada prawerti kedharma, wenten niwerti kedharma. Prawerti kedharma agama dalam aspek eksoteris,
kejabel, agama kejero disebut dengan esoterik. Disebut niwerti ke dharma. Temuang antara jabel kelawan yang jero ike kasinangga pasuk wedu. Ini sulinggih ning lagai ini bien nasukang bien puswang nih. Dalam konsep lontar jenyana sidanta ke bos at melinge neng ngemijilang suolinge saneng ranjing. Bahasa kampusnya transendensi imanensi. Maka agama kita sangat ilmiah. Saya mencoba menjual agama kita secara logika ilmiah. Oke. Ketika dia imanen, sang yang atma lah di dia. Ini yang tidak pernah kita pelihara. Ampura kita banding menyandingkan. Tadi yang sudah sebut itu. Saudara kita muslim bilang agama Islam, agama rahmatan il alamin, al-rahman al-rahim. Dia utus nabinya yang terakhir salah satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akidah umat manusia. Saudara Kristen bilang Allah Bapa Maha Kasih, dia utus putra satu-satunya Yesus Kristus yang rela mati di tiang salib untuk menebus umat manusia. Haleluya gitu ya. Irago haleluya gitu. Saya ada kasih. Di agama Hindu apa yang diberikan? Apa kontribusi Tuhan pada kita? Bagian darinya diberikan kepada kita dalam bentuk Sang Yang Atman. Kurang apa kasih Tuhan lagi kepada kita? Bagian darinya. Maka ayah-ayah sejati kita adalah Tuhan. Maka ngerosang ayah sekarang ini kan ayah fisik kita. Ayah rohani kita Tuhan. Aham Brahma Prajapita Aham Brahma Mahdioni. Akulah ayah pemberi benih seluruh kehidupan ini. Maka kasih tidak cukup diucapkan, tapi kasih halus dilaksanakan. Bhagavad Gita di dalam ajaran Bhakti Yoga terjadi sebuah dialog dengan Arjuna Sri Krishna. Wahai Kesawa, telah banyak aku melakukan perbuatan mulia, di antaranya adalah upacara, persembahan, japam, mengulang nama-nama Tuhan, tapas, pengendalian diri, dedikasi kepada seluruh umat manusia dalam bentuk karma yoga, investasi positif. Mana yang paling berkenan di hatimu? Persembahanmu dalam bentuk upacara hanya untuk menyenangkan hatimu. Di balik itu mungkin ngai Banten ada sing di sastra nih. Digebok isinanga pokari suet, isinanga larutan kaki 3, betarane panas dalam. Tugas neman ke Palembang 40 nanti tanggal 3 yang ke Palembang lagi. Sing ada sawah di makejang karet, we naget sing ngaturang permen karet betarane. Oreo isinanga. Takonan ku kengkena bete ngas tawang Banten misi Oreo, mantrane di tipine ide gitu. Dicelup, diputar, dijilatin gitu. Karena menyenangkan diri kita. Itu bagi para ibu-ibu, ini kan agama feminim kita di Bali. Karena feminim menimbulkan emosi, menimbulkan rasa. Penting, tapi jangan rasa saja. Harus ada logika. Tapas adalah untuk pengendalian dirimu. Japas adalah untuk membangun konsentrasimu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana engkau melihat Tuhan pada setiap makhluk dan kau kasih sayang. Adwesta sarwa butana metri karuna caiwa nirmamo nirham, karena artinya tidak dwesa dendam, marah. Sarwa butana engkau tidak boleh marah dan dendam pada semua orang. Metri karuna caiwa bersahabatlah engkau, kasih sayanglah. Nirmamo tidak ada kepentingan pribadi, nirham karena tidak ada ego memasuk. Sama suka duka kesami, ndaklah kau sama dalam perbuatan kepada siapa saja. Apa yang disampaikan Bapak dari Wakil Bupati tadi, di ini orang tidak pernah membenci penjahat. Iraga perlu orang dipenjahatkan, dari objek pembicaraan gitu. Kenapa kita tidak kasih? Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ketika bicara masalah santi harus turun frekuensi, tidak ada jabatan. Selama orang masih bicara tentang predikat maka tidak akan sepakat karena sering berdebat tidak ketemu pada hakikat.
Ngiring ke tengah mungkin ya. Siapapun dia kembali kepada Atman. Titiang pengalaman mistis titiang. Anjing-anjing yang mati di griya gitu deh orang. Udah kadek kuluk ibu mati. Syukur dia lahir di griya. Tapi anjingnya sing madan titik-titik di griya gitu. Titiang buatkan titik pengentas anjingnya. Bantes cana ngetanding tesing bengkayan angkat tesing mau pujo sing cita ke beliau kan. Ternyata rohnya yang jadi anjing itu. Ternyata para sulinggih. Makanya ada sulinggih kalau nguluk-nguluk jak jero mangku cicing tuh ganyarannya mana. Betul gitu. Ya. Karena sulinggih pemangku dianggap lebih tahu daripada yang lain. Karena mangku nak brahmana nih. Maka yang paling penting mangku itu apa sirahnya yang penting boknya metegul. Bandestar rangka sing dadi udang mangkune di muka kenyirnya berbahaya tuh. Api kenyir duri jangan lekang bane gitu dah. Ya. Jadi kembali kita pada hati. Kasih sayang universal. Niki menjadi sangat penting. Maka disinilah kita mentransend dirikan kita, nafsu kita harus ditinggalkan, kita naik. Sastra beten pina ke ang, sastra bedur pina ke bapa diniling redaya tongos niki mulai. Maka di sini disebut dengan pempatang agung catus pataneng buana. Sebenarnya di sini keduduk Sang Hyang Atma. Dia akan turun melalui kelamin ketika dilahirkan kalau kita kembali pada nafsu. Dia akan lepas nanti pulang untuk menuju alam akhirat. Maka iraga pang beneh mulai raga kena bingung niki budal. Gini gaya nangga iraga gening. Semut api kijau ambin mulai temo bolong. Saling ngatat, saling pentil, ketipat nasi. Ternyata kita bingung mencari jalan pulang kita. Kayang-kayang ne tua-tua besenja ingat ken patutnya mulih gitu. Ketika kita hidup belajarlah engkau tentang matimu. Kijabe. Maka kalau sudah tua mohon maaf nih sampun sepuh. Pak Rimbawo sudah diberikan kesempatan bonus nih. Yang titiang umur 80 berarti betari yang guru. Mestinya lain nyanyian anjay ku jauh kapankah tiba ajalku asa subuh putih boke desemira itu mestinya sudah perlu meninggalkan dunia hitam bien selemang kengkenang damai apalagi Mbak Wati subuh lengar harus disyukuri visioner nih. Kalau dini lengarnya pensioner kocak. Lamun dini nostalgia masa lampau. Lamun dini lengar ingat ken betara yang makejang lengar kacau tak nih. Masa depan nu tua nu apapun yang terjadi terus gitu sedikit tidak dah tua dari cucu dah mungkin sudah punya kumpi Pak Rimbawo. Ya enggak sampun? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu pasukan sebuah jenderal tuh. Lamun bu koprol apapun yang terjadi kedodoan. Maka kembali self understanding. Kembali pada diri kita. Maka mulailah kita magente suara neng sepi malepana sarwayu. Maka selama kebutuhan-kebutuhan 9 lobang kita mulai dari mata penyingakannya nak matanya calep sebenarnya. Betul enggak? Jangankan walaku sulingih dan liu nepu kena bejek taknya lah panak itu. Tapi jangan untuk memiliki saya paling tiap hari dapat godaan apalagi bepergian. Nah, sebenarnya pesawat sing jebani sing bani negak di lorong kabinet lah kosoda pak ne baune teken. Ngerti lah. Dinikmati, enak, dilewatkan, sayang. Awal lagi nyemak bagasi kabin berdua raga ungkul-ungkul mimi gitu. Sabar. Tapi kembali apaan manah megawastui kang beda. Maka mulailah kita berpikir tentang pikiran kita. Selama manusia belum selesai berurusan dengan pikirannya, hidupnya tidak akan tenang, tapi tenang.
Penyingakannya caleb, otaknya merespon. Dalam dunia psikis kita ada 3 komponen pikir disebut dengan cita. Pertama budi, mana, haham, kare. Asal sebuah haham kare rasa ego kepemilikan tinggi. Niki berat. Maka pepatah bijak mengatakan oleh Gandhi, dunia ini telah memberikan kecukupan bagi seluruh penghuninya. Tapi bagi orang yang serakah seluruh isi dunia ini kurang. Maka orang yang selalu hidupnya kurang tidak pernah damai. Tidak pernah santi. Makanya parameter mengukur santi bukan berapa banyak harta benda yang dia miliki. Tapi bagaimana dia merespon karunia Tuhan, harus melakukan puji syukur angayu bahagia. Cuma damai. Ya. Bang hidup gen raga subah utama sebagai manusia. Biar cacat sekalipun tek mengatakan rias cupu sire mangjat mecanda layuni ayu po sire manas tapel. Andaikan kau lahir cacat sekalipun sebagaimana, jangan engkau bersedih. Karena menjadi manusia itu berat lahirnya niki. Tapi tolong dimanfaatkan, jangan disalahgunakan kemanusiaan kita. Ya. Kalau manusia itu memang terus terang aja berada di antara dewa jak binatang nih, antara dewa jak raksasa. Kenapa? Diadopsi menjadi bahasa barat manusia, sia artinya memiliki manu manah pikiran, di barat bilang man, human, woman. Man, maya, atma, nirwana. Hati-hati dengan maya. Bab Ariel bisa masuk penjara gitu. Siapa itu ya? Jadi terlena kita oleh dunia sehingga kita apa? Ikatan kita dengan dunia ini menjadi satu kekuatan yang mengantarkan kita alam sana. Maka nyepi kosongkan tiap tahun kosongkan baru diisi. Tadi ada ceramah di situ di Imako ada yang penuh ngajari saya. Kosongkan dulu baru siap menerima apa yang diisi. Ki yang penting. Bukan berarti dharma wacananya yang penting tapi guru spiritual sejati akan datang. Ya, baiklah saya berikan satu kisah yang sangat menarik tentang pengosongan diri ini. Ya, mudah-mudahan Bapak semua hadirin tidak mengkonstruksi saya sesuai dengan keinginan Bapak. Kisahnya begini, ada seorang Maharsi Agung bernama Sukadewa Goswami, dia adalah anak jenyane dari Resi Abhyasa. Justru yang menonjol Abhyasanya padahal anaknya lebih hebat Resi Sukadewa Goswami ini. Satu ketika dia memasuki apa yang disebut dengan kerajaan Mithila, di situ ada Prabu Janaka yang bertahta. Nah, begitu memasuki wilayah Mithila, sang resi tidak minta izin sama raja. Dia langsung aja masuk pada sebuah kampung. Begitu didengar sang resi ini datang yang hebat dan mumpuni, rakyat semua berbondong-bondong hadir ingin meminta pencerahan. 3 hari pencerahan dilakukan kemudian didengar oleh sang raja Parikdi, Janaka datang ke sana. Akhirnya sang raja mohon maaf, ini orang bijak, harus rendah hati, ini bukan rendah diri. Mohon maaf Mahamuni, sampai 3 hari paduka di sini. Mestinya kami yang menyambut kedatangan sang resi. Betul di Balian ada umah, pesanekan rauhannya kan sang wiku becek. Kalau wiku ini becek bukan ngerumpi kan. Sang resi pun mohon maaf, saya juga mohon maaf sang resi, raja. Kenapa paduka? Mesti saya memasuki wilayah minta izin dulu. Terjadi basa-basi seperti itu saling merendahkan hati maka nyambung. Chemistry akan terjadi, tidak ada kesombongan bermain di dalamnya. Akhirnya sang raja berjanji bahwa dia akan terus mengikuti ceramah sang resi selama dia ada di kerajaan Mithila. Baik, rakyat gembira karena rajanya ikut mendengarkan ceramah dari sang resi. Malam berganti, kemudian jadi siang, esok sang raja datang lebih pagi. Ceramah. Hari kedua, sang raja terlambat datang. Sang resi akhirnya menunggu sang raja. Mulai rakyat marah karena berlakukan tidak adil, seolah-olah sang resi mengistimewakan raja. Hari ketiga, Bajak Surya baru raja datang. Sang resi belum juga mau berceramah. Marahlah rakyat. Sang resi tidak apa-apa.
Ditinggal ya, hanya sekian orang. Di hari ketiga sore sang raja datang, sore baru sang resi memberikan pelajaran, memberikan ceramah. Maka sang resi ditinggal oleh pengikut-pengikut karena sang resi yang mesti bersifat apa? Adil, egaliter menjadi diskriminasi hanya ingin pujian dari sang raja. Bahkan resi pun diumpat. Tinggallah 10 orang raja dan pengiringnya. Akhirnya sang resi membuat fata morgana bahwa tempat ceramahnya itu yang tinggi di sebuah danau, kubu-kubu kecil di sebuah bukit, persis kelihatan kerajaan Mithila. Sang raja, sang resi membuat apa yang disebut dengan hoax, bukan hoax berita bohong, manipulasi. Maka hati-hati perdebatan Renal Ghazali dengan Rocky Gerung tentang hoax. Nah, kelihatan terbakar kerajaan. Maka rakyat yang pengikut mengatakan itu kerajaan Mithila terbakar, semua lari tunggang-langgang, dia tinggalkan kekayaannya. Tinggalkan tempat Dharma Wacana ini, dia lari ke sana. Tapi sang raja tidak meninggalkan, dia tetap tepekur, serius melakukan yoga. Setelah sadar, mengapa sang raja tidak kembali ke istana? Pada itu fata morgana aja. Dia jawab, kekayaan sejati saya bukan kerajaan saya, tapi kerajaan hati yang perlu saya bangun. Sekarang kita telah kehilangan kerajaan hati kita. Istana Tuhan di dalam diri kita ini sudah kita tinggalkan. Kita jadikan Atman sebagai narapidana karena tubuh ini penjara. Jadikanlah Atman menjadi Narayana, maka tubuh ini menjadi istana. Teks Sanskritnya mengatakan dehi dewalaya prokta sajiwa kewala siwa. Dehi badan ini, deha yang terbakar. Maka dahana, daha dia terbakar, jadi deha si pemilik badan. Deha, dehi dewalaya prokta, sungguhnya badannya dewalaya sajiwa kewala siwa. Maka selama kita di sini, maka begitu orang-orang hanya mendengarkan ceramah saya untuk kepentingan dirinya, ibaratkan gelas sudah penuh, tidak akan bisa saya isi. Saya ingin tipe seperti sang Raja Prabu Janaka yang sudah ikhlas meninggalkan semua kewibawaan. Toh juga ketika mati tidak ada akan dibawakan. Niti Sara mengatakan ikang wibawa tan wawa kang mati. Kalau kita nyanyikan, ya kang wibawa tan wawa kang mati. Satria geraka harta berana kula wandawa mangiring maring pemasaran. Sana keluarga kerabat hanya mengiring kita sampai di kuburan. Wah semangkan manusia sira. Abis itu semua berbohong. Ngelah kurenang jegek lewatkan ketelun timpale ngurusan. Bailun lahat motulah tule ke sana. Ya, maka ditiang sering takkan ide cen lu ngaben bersama kan ngaben besek-besek ngaden bersama adik itu together atmo gitu. Lamun besek jelempah-jelempah nih majak liu bisa demo sang suratmo. Dikenyali bisa ngoyong malu main blok kiu. Dengan demikian Bapak sekarang nak raga makajang semua ini maka hatimu. Kalau hatimu biasa tersangkut di kafe, hatimu tersangkut akan tersangkut juga di alam sana. Setting saya berikan cerita mumpung ini terakhir juga ada hiburan aja sebentar. Ini cerita begini. Ada roh ada orang sakit yang sekarat di rumah sakit. Dokter hanya bilang serahkan saja sama Tuhan. Nak bali betakon aku kan baliane. Aturang atmani sing tampi kan betara Merajapati. Dituntung dituting itu deh gitu. Ulapina abosang urip ke rumah sakit. Itu kan setting lahiriah yang selalu mencari korban pembenaran ketika kita bicara masa kalau rasional sudah nggak nyambung. Ternyata perjalanan roh enak rusing nih, langsung menghadapkan Betara Yama. Kediaman iloke. Wah, atmo engkene datang kang kadang penapa prayojanan tuh itu ya. Pokaleleh mayat mau wah nawa geratu Betara titiang nak sampun koma niki di rumah sakit. Mun kengken kena caine jane ini yang ambil arsip titiang dumen malepidan titiang padam ratu Betara. Dilihat
filenya. Kira-kira apa lah file niki? Ya. Maring tiga ngerahina pejah ko sira, ben tiga ngerahina di tiang mati. Yuk. Malih di tiang metaken diajak ngordo betaran itu. Ring dijo di tiang pole genah. Cek tapi selesai grass balance dapat kreditnya. Artinya tadi cai memilih gitu. A pilihlah sorga, B pilihlah neraka. Yen subuh lantas gitu DJ cai pilih. Di tiang ring suargaan mantan ratu. Tadi to pilih. Menurut ilmu pengetahuan, kalau ingin menetapkan sesuatu harus diobservasi terlebih dahulu. Observasi tidak enggak. Sing dadi jagulah-ulah cai menentukan pilihan. Inge malipidan di tiang mani jadi nginep lu di kantor pusat bapo gitu betul mau. Cai bentlun mati. Mani lokin swarga. Ben puan lokin neraka. Di 3 hari SK cai besu surat kematian. Ket di swarga, telu kunci nih, passwordnya. Swarga dong lah password dari telu perkara nikang wanganung bukan nih. 3 ikang karya hamu harus swarga tapo yadnya kerti celak tapo yadnya kerti brak. Oi, tunggu sarang sulingih. Sulingih ne baik nih. Ne bau tan teh ngoyong. Sami muter genitri Islam la ilaha illallah la ilaha illallah om nama siwaya ada kan om namo bhagavate vasudeva ya macam-macam doanya. Dados kan dados nak betara sing lahakda kelahiran itu. Apa den tadi orang ratu betara apa aja benah nih? Dia tanya betara can ketakuan betara wedek, betara purana, betara mein iba-iba kaget doang. Lucuang dek. Makajang saya ada nyamat sare itu makajang asik sujud tepekur serius dengan japanya. Kengken payu saya milih nih yan mulan niki becikan sareng nerakanya bang yang dia diki nen ake malukan nu cai ngelah kesempatan memani observasi ring neraka. Nggih. Jadi biyen cai nginep di kantor pusat bapane malu. Nah, memani neraka password neraka triwidam neraka sedam duaram dasanap kama krodo lobo. Ingat nih kata kunci nih, menbok kamu krodo lobo nak pernah ada santi. Nafsu marah, panas doen. Sekat buka ternyata dugem di neraka. Ya, banyak para bidadari di situ. Ya, dengan tari erotis saya sebut dengan kijang pantar tariannya. Ini kijang pantar, kaki jenjang pantat muter-muter. Jek terlena ya mereka itu paida kamu main tekan dadarine ajak negak melusun mau pedudusan begitu ngentek linggih. Wes kamu ulang pedagingan gitu ya. Weh, suece betare yama icenei raga survei mendahului terus sing peleh milih gitu ya. Dalam hati ya kita tetapkan saja tinggal di sini rauh betare yama kengkeneng. Subuh caiman mertiak sayang suarga kelar sampun ratu menkija pilihan cai bang yang di tiang milih neraka tuh. Malah pidan di tiang dados pegelisin gitu ya. Cai mani mati perjanjian, main si kantor pusat bapaknya malu gitu ya. Mani atuang aja biar main, ganangnya SK peragat bes kan cai jadi bapak peteng ini menggarap gitu ya. Nyetek tak. Disirap itu teh sing sirap ipit ben mani masuk neraka. Di pintu besoknya diantar ke sana ingat nih passwordnya kamu krodo lobo cek masuk. Ternyata dunia di situ gelap, rintihan, erangan, tangisan terjadi di mana-mana. Maka mulai dia menyangkal betara di binatan kadipuniki nerakana dos kene mangkin gitu ya. Kene itu ning ibi promosi terakhir untuk neraka. Ini sebutlah promosi nih. Jadi kita sering terjebak dengan promosi neraka ne bersembilan lubang ne rakus ne lan lubang 4 aleh ne jaman lubang 4 redaya 4 adnya cakra 4 ne 4 pabahan ne jalan mulih niki.
Dalam tutur lontar kelepasan dalam buana kosa dan jenjana isi dante, yen dadi bang dimati ini desajan musuh angat me ke jite, brot langsung mati. Di telinga nggak boleh lepaslah dari ubun-ubun. Maka ketika itu tolong konsentrasi, karena sampun sepuh-sepuh persiapkanlah kematian. Ampurayang nih, pang bedikang sulingeh bemani mepuja kati medideh, bemaluna nih raga nawang jalan toh. Kini atmane, debi yang orena yang benawang jalan gitu atman. Dengan demikian santi adalah sebuah conditioning sifat yang ada pada atman, pada kedamaian. Hanya otak kita yang kadang-kadang lebih banyak memerintah kita, yang bermuara pada indria kita. Maka dalam rangka mencari jati diri kita, kembali kepada nyepi, kepada santi, sunyang deweke maranyidang ale santi, bukan santi oknum, santi kondisi kejiwaan. Nikilah Bapak Ibu sekalian. Sehingga harta berana liu, malah liu harta berana Ampurayang di Sulawesi, ketemu seorang tokoh bernama Haji Kala, keroblah lah bus, sing sirap-sirap yang sing makejang bus nih teko. Betul enggak? Coba liu ngelah kesugihan, sing tenang ya raga pula. Jangankan kesugihan, istri kita miliki banyak terkewah. Papat ngelah somah, delokannya bedangin bedauh maketengkem. Delokannya bedaja, bedelot maketengkem. Akhirnya apa? Di tengah-tengah sirap, dia jadi tengah balai banyari. Ya, maka kembali pada kedamaian sang diri ini. Ya, di hati. Ya, makanya konsep serada keyakinan pada Tuhan ada pada hati nurani, karena serad artinya hati nurani dan menggunakan. Jadi serada gunakanlah hati nurani. Mulai dari kita tidak ada jabatan siapapun dia, Titian sering merasa kagok kalau terlalu diistimewakan. Buka anggo pintu dari mobilnya, ini postpartum syndrome loh Pak. Pak di pemerintahan juga hati-hati postpartum syndrome. Karena sering merasa hebat niki, lahirlah apa? Kembali, Titian berikan kisah lagi terlalu banyak waktu itu masih, ya. Kisah terakhir nih. Ketika zaman Mahabharata, Sri Krishna mengajak Arjuna manyangsana ke Tanjung Komarin. Tanjung Komarin sisi selatan India. Bapak ampun boleh mereka Pak. Ketika airnya surut, di situ banyak gundukan batu. Bertanyalah Arjuna pada Krishna, Kanda Krishna, mengapa banyak batu di sini? Odina lupa, zaman leluhur kita dicerita juga, inilah batu-batu yang ditumpuk oleh pasukan Kera untuk membangun Situ Banda. Teknologinya sederhana dong, iya. Hanya setelah diangkat batunya oleh Kera, kemudian rubah pun, tikus-tikus besar pun ikut memberikan kontribusi. Artinya bisa nggak ngangkat batu? Ya enggak lah. Pakai apa? Pakai tubuhnya dicelupkan ke air, kemudian bulu jadi basah, dia guling-gulingkan tubuhnya ke pasir. Bayangkan 1 triliun tikus kudang kubek tuh. Pakai kipas masuk akal juga. Jadilah ini, oh ternyata sederhana manual ya. Teknologi canggih ya, bilang kecil CGT itu gitu ya. Boleh saya membuat pertandingan yang lebih menyandingkan karya? Boleh. Betawangan Arjuna sombong, Arjuna sih melotak. Pikiran lepas panah dari Gandewa, set dari jembatan Bali Mandara. Tol. Gimana karena mana lebih hebat jembatan Situ Banda dengan ini? Oh, good jembatan Anda. Teke bojok dengil anu dekil bengil. Bojok putih bulune as. Luar biasa karya Tuhan. Wih, bojoki bisa memunyi jelema? Ya. Boleh saya menyeberangi karyaan Tuhan? Boleh. Dia jalan bojok cenik bengil tuh, bah. Jebol jembatannya. Kaget aja. Siapa Anda? Saya nih Hanoman. Oh, Hanoman. Kenapa nama besarmu tidak sesuai dengan ukuran tubuhmu? Ya Tuhan, hari ini saya sudah pensiun. Ampurone Pak. Dulu saya Panglima Divisi Selatan, dulu saya APBN, perjalanan biaya apa? Anggaran perjalanan biaya negara. Sekarang APBDS, anggaran perjalanan biaya diri sendiri. Maka disinilah kebesaran itu hanya sekedar milik dunia. Ikang wibawa tan wawa kang mati kang yang dadi marsi biasa-biasa saja.
Ada anak ngemang penghormatan, hormatin. Dari tiang Pak Sriki itu melingeh. Kadang kita yang kagok. Karena kalau di tiang di Denpasar, kalau mau put, di tiang datang sendiri kok, enggak pernah dijemput. Datang sendiri, tapi jangan jelangkung. Datang tidak jemput, pulang enggak diantar. Itulah konsep pelayanan kita ke depan. Oke, maka dengan demikian, hidup sejati orang kasih sayang akan ikhlas melakukan pelayanan. Siapapun, seorang suami yang masih lekat cinta pada isi ngudiangurnya, nyemak sandal, nyemak apa nih jauh ininya. Bemani bilang taksu cintane, gitu aja yuk. Cara celeng betekan saut nih. Cuma kene Pak, di dana wae nyemak gitu ya. Tugas terusna cintane wajah danane melang apike ngati bawa kaplek pelan-pelan yang gitu dah. Meni subat tua potongan uleng mentul mental apa gede le. Langsung ya langsung calok dangang den matune dijo kejang gitu. Maka kasih itu mengalahkan segalanya. Maka dengan demikian mari kita jamin kasih kita bahwa sesungguhnya kita sama secara esensi. Niki nuwun, lepaskan sekat kita. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Tidak ada stratifikasi. Tugas kita tidak lebih mulia daripada yang lain kalau memang karma kita buruk. Maka ngiring semeton sareng sami untuk membawa kasih ya kembali ke hati. Ya, seorang anak yang kasih sayang sama ibunya dekapan hati. Maka ampurayang ditiang coba analisis juga Kajang. Dalam aksara Kajang kemarin sering disampaikan oleh Bunda Arsaningsih itu, ketika di hati itu disitu lebih besar ya, karena cakra jantung itu adalah cakra kasih sayang. Kasih sayang baru ke intelektualitas, kecerdasan, baru kita sastranya sakra. Baru mulai nih, lamun nutuun nih gelap dah warna kita. Maka bersihkan diri Anda dengan ke tengah. Tengah adalah titik nol adalah sunya. Sunya adalah sepi. Kalau sepi tanpa isi yang apa? Isi yang positif, maka kita akan kehilangan arah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa ilustrasi yang Ditiang sampaikan di dalam bagaimana kita mengisi sepi untuk menjadi santi. Kembali kepada hakikat. Disitulah hadir filosofi kehidupan kita. Di situ kita ketemu dengan sebuah nilai. Manusia tidak diukur oleh fisiknya, hanya celeng yang diukur beratnya. Manusia diukur oleh kualitas mentalitasnya. Niki pemakas. Kalau niki sudah harga diri kita aman. Nyamo suwitre liung lah. Karena raga sing metandang satru. Maka Candogya Upaintat mengatakan, mari sebarkan kasih kepada semua orang. Investasi kasihlah kita semua, karena kasih memancarkan gelombang-gelombang alpa. Mano mulam idam jagat, apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau kerjakan, itu pula yang memberikan pantulan pada diri kita semua. Jika kira demikian, maka santilah asal dari sebuah proses yang disebut nyepi. Bila perlu nyepi tiap hari lah. Tapi bukan nyepi sing udiang-udiang, introspek tiap hari nanti nyepi besarnya pada waktu. Itu yang di kampus anak-anak kewah takon nang, nak, kau nyepi ngapain? Muter film Pak. Loh, kan enggak ada wifi. Iya, 3 harinya di download Pak. Gitu. Sehingga cukup untuk 24 jam ya kudiang, karena tidak ada pengisian. Maka dengan demikian, mari kita pelan-pelan, ya, pulang ke jero. Pulang ke jero. Kita sering banyak keluar, masuk dulu baru keluar. Kalau masuk tidak dikeluarkan tidak nyaman. Gitu. Inggih saking Ditiang menika dumon, mangkin wenten asa saur pitaken medarma dulu durusang, iya nenten gelis budal kegianyar gitu. Terus silakan nak dipandu.